Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua karena berkat Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan memulihkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memulihkan memiliki arti menjadi pulih, menjadikan sesuatu dalam keadaan kembali seperti semula. Mari kita baca dalam ayat emas kita pada pagi hari ini dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus datang ke bait Allah dengan tujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bait Allah ke fungsi yang sebenarnya, di mana saat itu bait Allah menjadi sarang penyamun, tempat berjualan. Tetapi Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin membawa bait Allah kepada suatu keadaan kembali ke semula. Hal yang pertama yang kita pelajari, Tuhan ingin bait Allah menjadi rumah doa dan tempat mujizat. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Fungsi bait Allah adalah sebagai rumah doa, tempat di mana umat Tuhan datang untuk bersekutu kepada Dia, tempat di mana mujizat terjadi. Dikatakan dalam Alkitab bahwa setelah Yesus menyucikan bait Allah, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang. Dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, di mana rumahnya disebut sebagai rumah doa. Dan bukan hanya itu saja, di dalam rumahnya mujizat Tuhan terjadi. Tuhan ingin terjadi mujizat, Tuhan ingin ada pemulihan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Yesus ingin rumah Tuhan, bait Allah kembali ke fungsi yang sebenarnya, yaitu disebut sebagai rumah doa. Ada hubungan yang luar biasa antara kita dengan Tuhan lewat doa. Tuhan ingin memulihkan kehidupan orang percaya. Tuhan ingin memulihkan kehidupan gerejanya. Orang buta dan orang yang timpang datang ke bait Allah dan mereka disembuhkan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita yang buta secara rohani dapat kembali melihat bahwa Allah selalu merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Dan hal-hal yang timpang, yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin memulihkannya. Mari Bapak Ibu sadari bahwa kita adalah bait Allah. Tuhan ingin bait Allah menjadi fungsi yang sebenarnya, di mana ada hubungan lewat doa, di mana mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ingin Tuhan pulihkan dalam bait Allah adalah ada puji-pujian dalam bait Allah. Tetapi ketika para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan mereka mendengar anak-anak berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka menjadi sangat jengkel.
Para ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, "Engkau mendengar apa yang dikatakan anak-anak ini." Para ahli Taurat tidak suka melihat mujizat terjadi dalam bait Allah. Mereka tidak suka mendengar ada pujian yang dinaikkan kepada anak Daud. Tetapi mari kita melihat apa jawaban Yesus kepada para ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus berkata, "Aku dengar. Pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Tuhan Yesus menjawab para ahli Taurat dengan mengutip Mazmur. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada para ahli Taurat dengan mengutip Mazmur Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua dikatakan, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam." Yesus ingin membawa para ahli Taurat untuk kembali mengingat bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang telah Allah letakkan dalam mulut manusia, bahkan sejak bayi, anak-anak yang menyusu, yaitu puji-pujian. Ternyata yang dimaksud dengan dasar kekuatan yang dapat kita pakai untuk melawan musuh kita yang tercatat dalam Mazmur pasal 8 ayat yang kedua adalah puji-pujian. Siapakah musuh yang harus kita lawan? Yang pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah musuh terbesar kita dan kita dapat melawannya dengan puji-pujian. Yang kedua, musuh kita adalah iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya iblis hanya mengaum-ngaum. Sebab iblis sudah dikalahkan saat Yesus mati di atas kayu salib. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menakuti kita, mengintimidasi kita. Dan kita dapat membungkamnya dengan kuasa puji-pujian. Rahasia yang Tuhan berikan kepada kita adalah puji-pujian. Dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, "Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu." Tembok Yeriko roboh bukan karena dihancurkan dengan kekuatan senjata, tetapi saat sangkakala ditiup, saat sorak pujian dinaikkan kepada Tuhan, saat itulah kuasa Allah bekerja dan mujizat terjadi. Saat kita lemah, naikkanlah pujian bagi Tuhan. Bahkan saat kita sedih, susah, naikkanlah pujian bagi Tuhan. Mungkin saat kita menghadapi masalah yang sangat berat, saat kita tidak mampu dan tidak tahu harus berdoa seperti apa, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji-pujianlah yang akan menguatkan kita, yang akan mematahkan ketakutan kita, mematahkan kekhawatiran kita, dan membungkam musuh kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sadarilah bahwa kita adalah bait Allah. Mari kita terus datang beribadah, kita terus berdoa kepada Tuhan. Naikkanlah pujian kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu. Dan terimalah mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau dengan sepenuh hati. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan dengan iman. Karena kami percaya saat kami menaikkan pujian kami
dengan sepenuh hati dan dengan iman. Saat itulah mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah